Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. KPU Kabupaten Semarang terima tahap pertama pengiriman logistik Pilkada 2024. Anggota Polsek Genuk jadi panitia sabung ayam di Kota Semarang. Masih dari Kota Semarang, pelaku remas payudara yang viral akhirnya ditangkap. Dua orang ditangkap di kawasan Ngalian, Kota Semarang karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Polisi juga menemukan alat hisap di kendaraan dan rumah kedua pelaku. Penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengguna sabu-sabu ini terjadi di Jalan Andromeda, Ngalian, Kota Semarang. Dalam mobil, polisi menemukan sabu-sabu seberat 0,14 gram dan satu pipet bekas pakai. Penangkapan warga Ledui ini terjadi pada 5 Oktober lalu. Polisi kemudian menangkap pelaku lain di kawasan Ngalian, Kota Semarang. Pelaku kedua ditangkap di rumahnya dengan alat hisap narkoba dan ganja kering. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan pengembangan berdasarkan pengakuan KS. Hari sebelumnya dia sudah memakai atau menggunakan sabu tersebut bersama saudara Herwinsa. Kemudian kita lakukan pengembangan kasus, kita cari lokasinya saudara Herwinsa ini dan kita lakukan penangkapan di rumah yang bersangkutan dan diamankan juga dari yang bersangkutan itu barang bukti ganja seberat 0,34 gram. Dari hasil tes urin, keduanya dinyatakan positif narkoba. Mereka mengaku mendapatkan sabu-sabu itu dengan harga Rp500.000 per paketnya. Kini mereka ditahan di Polrestabes Semarang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Arena judi sabung ayam yang berada di dalam Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, digerebek pada Rabu lalu. Dari belasan orang yang ditangkap, ada satu anggota polisi Genuk yang ternyata jadi panitia judi tersebut. Dalam Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang disulap jadi arena judi sabung ayam. Tempat ini pun akhirnya ditindak pada Rabu lalu. Belasan orang didata petugas. Mereka adalah orang-orang yang gagal kabur saat digerebek. Dari lokasi ini, polisi juga menyita sejumlah ayam jago aduan dan uang 14 juta rupiah. Ternyata dari belasan orang yang ditangkap, ada 2 orang yang menjadi penyelenggara judi sabung ayam. Salah satunya merupakan anggota polisi yang berdinas di Polsek Genuk. Kini kedua orang itu, Nur Faiso dan Aibda JH, ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian peristiwa ini melibatkan satu oknum dari Polri. Sekarang kita bisa di ruang sebelah. Ya. Bersama siapa? Nah, Yusuf, anggota Polsek. Kita melakukan sama. Salah satu tersangka mengatakan praktik judi sabung ayam digelar 3 kali dalam seminggu dengan nilai taruhan hingga 2 juta rupiah. Pengunjung yang datang tak hanya dari Semarang, tetapi juga dari berbagai daerah lainnya. Iya, Yang gaji kamu siapa? panitia penyelenggara Panitia ini siapa? petang. Oh, ini udah kurang lebih 6 bulan. Iya. Iya, Jadi 3 kali seminggu. iya, Berarti sebulan bisa 12 kali. iya. Polisi masih memburu 2 orang lain bernama Petel dan Suroso yang juga sebagai penyelenggara judi sabung ayam. Sementara 2 tersangka yang diringkus kini dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Ekshumasi terhadap makam remaja korban pengeroyokan di Plumbon, Sukoharjo digelar Rabu lalu. Usai dibongkar, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Keluarga korban berharap penyebab kematian remaja 16 tahun itu terungkap. Ekshumasi makam remaja yang jadi korban pengeroyokan di Plumbon, Sukoharjo digelar Rabu lalu. Sejak pagi, petugas berada di area makam Jati Kidul, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto. Mereka bersiap untuk menggelar ekshumasi. Lalu jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Kuasa hukum keluarga korban berharap ekshumasi ini bisa mengungkap penyebab kematian remaja 16 tahun itu. Mereka menilai korban bukanlah pelaku kelitih seperti yang dituduhkan oleh para pengeroyok. Kami serahkan kepada pihak kepolisian supaya ini diusut tuntas siapa sebagai pelakunya, supaya berharap nanti tidak ada korban seperti anaknya klien kami, dan juga tidak ada pelaku-pelaku lain yang ikut-ikutan seperti ini. Pada 1 Oktober lalu, korban MAN dan 2 rekannya dihajar habis oleh sekelompok warga di kawasan Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Ketiga dipukul dan ditendang hingga korban tak sadarkan diri. Meski sempat dirawat di rumah sakit, tetapi korban meninggal dunia. Saat itu, korban dan 2 temannya disangka warga merupakan pelaku kelitih. Namun pihak keluarga mengatakan korban dan temannya keluar untuk pergi memancing. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pemuda ditangkap lantaran merembas payudara 2 pelajar SMP di Kota Semarang. Dalam rekaman kamera pengawas, salah satu korbannya sampai terjatuh dan terseret saat mengejar pelaku. Dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang pelajar, pria 22 tahun ini tiba-tiba meremas payudara pelajar lalu kabur. Korban sontak mengejar pelaku hingga terjatuh. Tak hanya sekali, aksi serupa kembali diulang di lokasi berbeda dengan target pelajar. Kejahatan seksual ini terjadi pada 13 September di Perum Jatisari dan 30 September di Wonopolo. Viralnya rekaman kamera pengawas membuat polisi bergerak menangkap pelaku. Pria yang sehari-harinya sebagai karyawan tempat pencucian mobil akhirnya ditangkap di indekosnya pada 1 Oktober lalu. Tak melawan, ia pasrah digiring petugas. Pelaku melancarkan aksi tak terpuji dengan mengincar pelajar putri yang pulang sekolah. Polisi menduga korbannya tak hanya 2 orang, tetapi bisa lebih. Pegal payudara, ya. Tanggal 30 September. Jadi kurang lebih 2 minggu kemudian. Tinggal di Kecamatan Ngalian, umur 22 tahun. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rutan Polrestabes Semarang. Ia dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.